kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini di hari Sabtu tanggal 30 April 2022 bertepatan dengan 28 Ramadan 1443 Hijriah. Kita bisa berjumpa dalam aksi acara seputar Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA. Para kanca, narasumber kita pada sore hari ini adalah Bapak Ustadz Dr. Andes Ngadenan. Beliau adalah Wakil Ketua Yayasan Al-Barokah Masjid Jami Bukit Asam dan Pembina Yayasan Al-Fatah RT 14 Tegalrejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Para kanca, pada sore hari ini beliau akan menyampaikan tema atau mengangkat tema yang berjudul Merayakan Idul Fitri. Para kanca, acara ini berlangsung sepanjang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah dari setengah 6 sampai menjelang berbuka puasa. Dan acara ini seperti biasa live streaming di www.tanjungenimradio.id. Kemudian dapat Anda dengarkan di Instagram Tanjung Enim Radio dan Facebook Tanjung Enim Radio. Sementara siaran tundanya nanti malam dapat Anda ikuti di YouTube Tanjung Enim Radio. Para kanca, waktu berbuka puasa kita sore hari ini insya Allah pada pukul 18:06 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz Ngadenan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, sehat ya? Mas. Tetap semangat Pak ya? Iya, walaupun tinggal 2 hari lagi tinggal 2 hari semangat, lagi ya. Pak. Dan apa kabar Yayasan Al-Barokah Masjid Jami Bukit Asam? Iya, Alhamdulillah berjalan lancar. Cuman ini anak-anak lagi pulang lagi. Sudah mulai libur Pak ya? Iya, libur. Nanti habis lebaran lagi kembali. Kembali lagi ya. Santrinya nih Pak, biar para kanca tahu nih, dari umur berapa yang paling kecil sampai umur berapa Pak? Iya, jadi ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang kelas 4 SD, ada yang kelas 5, dan berarti variatif Mas. Ya. Tapi yang paling kelas 3 ya, kelas 3 ya. Kelas 4. Kemudian apa kabar juga dengan Yayasan Al-Fatah RT 14 Tegalrejo Pak? Iya, sana sudah alhamdulillah ada TPA-nya, kalau pagi ada TK ya. TK, kemudian kalau sore itu ada TPA, ada anak kira-kira 60 lebih lah. Iya. Ya, itu kemudian yang ada kira-kira baru sekitar 17 anak. 17 anak ya? Iya, tapi sekarang lagi liburan. Lagi liburan semuanya ya? Batas awal lah ya. Iya. Yang paling jauh dari mana Pak? Itu baik yang di Masjid Jami maupun yang di Al-Fatah. Kalau di Al-Barokah ini ada yang Lampung. Lampung ya, cukup jauh ya? Ya, ada yang bahkan ada yang dari Ombilin ya. Wah, Sumatera Barat ya? Iya, kalau nggak salah dari Ombilin itu 1 atau 2 gitu. Iya. Dari Kertopati itu 2, dari Tahan 2. Sisanya itu ya ada dari Batu Raja, kemudian dari mana itu Semendo, Semendo Darat Ulu itu ada itu. Iya. Kemudian Tanjung Agung ini banyak. Ya, tentu saja yang banyak adalah sekitar kita ya. Sekitar Tanjung Enim ya. Iya. Nah, para kanca, demikianlah obrolan singkat kami sebagai pembuka, penyambung silaturahim. Sudah lama tidak bertemu dengan Ustadz Dr. Andes Ngadenan seputar kegiatan beliau di sebagai Wakil Ketua Yayasan Al-Barokah Masjid Jami Bukit Asam dan Pembina Yayasan Al-Fatah RT 14 Tegalrejo. Hari ini, sore ini beliau akan mengangkat tema yang berjudul Merayakan Idul Fitri. Para kanca Tanjung Enim Radio, dari lantai 2 Gedung Serbaguna PTBA, saya Reddy Smash beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para kanca Tanjung Enim Radio, tentu saja kita semua bersyukur karena kita masih semua dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah
dapat menyelesaikan kewajiban puasa kita ini hingga selesai. Amin. Dan tentu saja sebagai rasa syukur itu ya Mas ya, sebagai rasa syukur kita akan beridul fitri. Iya. Jadi makna Idul Fitri itu ada sebetulnya salah satunya adalah sebagai ungkapan bahwa kita terima kasih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan ya, diizinkan untuk berpuasa, kemudian kita juga diizinkan untuk beramal di bulan suci Ramadan. Yeah. Dan semua itu sebenarnya memang itu bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi hendaklah menyempurnakan bilangan puasa itu ya bisa 29 bisa 30. Setelah itu kita hendaknya sebagai bertakbir ya. Walitukabbirullaha ala ma, hendak membesarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, supaya kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi ini sebetulnya kita ini Pak, jadi berlatih ya. Jadi apa-apa itu selalu kita bersyukur gitu lah. Jadi termasuk sekecil apapun kita ibadah puasa ini melatih kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur Pak. Jadi karena bersyukur ini tentu saja adalah menjadi satu hal yang mesti wajib ya bagi hamba-hamba Allah. Karena kita ini sudah dihidupkan oleh Allah, kemudian rezeki kita dijamin oleh Allah, kita disehatkan oleh Allah. Pendek kata, jadi janggal lah, aneh kalau kita menjadi orang itu tidak bersyukur karena begitu banyak nikmat Allah diberikan kepada kita. Kembali kepada tema bahwa sekali lagi kita akan berlebaran ya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Tapi di balik itu sebenarnya juga ada sedihnya, juga ada senangnya Mas. Ya sedihnya sebenarnya kita ini kehilangan karena ditinggal oleh tamu kita yang agung ya. Tamu istimewa ya. Tamu istimewa bulan Ramadan yang begitu indah, yang datang kepada kita dengan membawa mungkin sejuta hadiah, mungkin membawa kedamaian, membawa pahala, membawa ganjaran yang itu sangat kita butuhkan. Kita sudah mulai agak menyatu, sudah mulai akrab dengan tamu itu, sudah mulai kenal baik, kita sudah menyatu, tiba-tiba harus berpisah Pak. Jadi itu sebenarnya ya sedih ya. Demikianlah itu para sahabat-sahabat Nabi itu begitu berpisah dengan Ramadan betul-betul sedih, bahkan ada yang menangis. Itu kualitas keimanan para sahabat dulu. Tapi wallahu alam untuk kita yang zaman akhir ini mungkin bisa berbeda ya. Kalau kita kayaknya kalau bisa cepat selesai aja puasa. Iya, supaya cepat lebaran, supaya cepat kita kembali siangnya itu bisa bulan puasanya jangan sebulan penuh. Iya gitu kira-kira. Supaya cepat bisa balas dendam gitu. Jadi supaya bisa bebas makan. Nah, itu enggak apa-apa sih karena tetapi yang terpenting itu kita sudah puasa ya. Sudah 1 bulan, sudah itu yang perlu kita syukuri. Nah, jadi Mas itu satu ya bahwa pertama bahwa Lebaran itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur terima kasih kita. Namun demikian sebelum itu ini kan masih ada kira-kira 2 hari ya puasa kita 2 hari kisah. Jadi ya siapa tahu 2 hari ini ibaratnya kalau kita mau kenceng berlari itu masih dapat banyak Pak. Ya. Kalau kita nak juluk panen Ramadan masih boleh banyak lah. Banyak, ya. Kalau kita mau panenan Ramadan masih dapat berkarung-karung gitu. Buah tuh kita ambil soalnya masih bisa ya. masih karena saking lebetnya tadi. Saking lebetnya tadi. Dan harganya kan mahal Mas. Iya betul. Jadi sudah
buahnya lebat, harganya mahal. Ya. Kata Rasulullah di dalam sebuah hadis bahwa dilipatkan 70 kali, Mas. Kalau itu amalan wajib. Kalau amalan sunnah maka dihargai, dibeli dengan harga amalan atau ibadah wajib. Ini kan top sekali, ibarat itu kalau kita bisnis itu harganya lagi top-topnya memuncak. Maka rugi kalau kita tidak manen, rugi kalau kita tidak ngambil buahnya, rugi kalau kita tidak jual. Dan itu semuanya itu menjadi ATM amal. ATM amal. Ya tentu saja Mas, kalau kita pergi jauh membawa ATM itu tenang. Wah, tenang. Kamu tidak ATM saru itu. Saru susah jalan. Nak beli pakai apa? Begitulah kita amal yang kita kumpulkan di bulan Ramadan ini menjadi satu tabungan, jadi deposito, jadi ATM amal kita yang itu akan kita bawa dalam perjalanan kita menuju akhirat. Dan itu yang akan nanti tentu saja membuat tenang, membuat menyelamatkan, membela dan sebagainya. Kemudian Mas, jadi kanca-kanca Tanjung Inim Radio, jadi yang kedua kita jangan lupa ya membayar zakat fitrah, Mas. Karena itu sebagai penyempurna ya, penyempurna ibadah Ramadan kita. Jangan sampai kita sudah puasa 30 hari berhaus-haus, berlapar-lapar, tapi lupa bayar zakat fitrah. Tapi itu dengan catatan kalau di rumah kita ada kelebihan beras. Betul ya. Kalau misalkan untuk lebaran sudah ada, untuk Idul Fitri sudah ada, masih ada lebih, maka itu wajib kita membayar zakat fitrah. Nah, bayar zakat fitrah ini sebetulnya Mas, jadi itu enggak besar ya, karena itu zakat jiwa ya. Jadi hanya kira-kira minimal 2,5 minimal ya, bisa boleh 3 kilo, bisa boleh 3,5, tapi minimal 2,5 kilo. Nah, ini sebetulnya fungsinya kata Nabi adalah zakatul fitri tuhratun lis-shaimin wa tu'matun lil masakin. Zakat fitrah itu bisa untuk fungsinya untuk mensucikan orang puasa dan fungsi sosial, yaitu memberi makan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Makanya kenapa harus zakat fitrah itu cepat dibagi, kemudian harus sebelum besok itu harus sudah habis. Karena apa? Memang sasarannya adalah supaya umat Islam itu senang semua. Semua kapannya tidak ada yang tidak bisa bikin kupat lah. Tidak bisa yang tidak bikin lontong lah. Istilahnya semuanya bisa masak rendang, masak opor, masak supaya senang, supaya bersyukur menikmati kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Itu tujuannya kanca-kanca Tanjung Inim Radio. Jadi kali lagi jangan sampai puasa kita enggak sah gara-gara kita lupa bayar zakat. Karena bayar zakat ini mudah-mudah gampang. Kalau lah mepet-mepet misalkan malam lebaran lah saro gitu jadi. Nak siapa ke masjid sini ndak galak nerimo. Sini ndak galak nerimo karena panitia kan harus menyerahkan segera mungkin. Jadi makanya kalau bisa mungkin hari ini sudah bayar, paling telat mungkin besok pagi lah. Besok pagi itu harus sudah bayar zakat. Agar panitia masih bisa menyalurkan. Iya, supaya panitia bisa menyalurkan kepada yang hak menerima. Jangan nyarui panitia. Iya. Itu Mas ya di zakat fitrah. Nah, kalau sampai telat Mas, zakat fitrah ini misalkan telat habis sholat baru dikasihkan, itu maka itu tidak dinamakan zakat fitrah lagi, ya sedekah biasa. Sedekah biasa ya. Karena itu melewati batas, melewati syarat ketentuan. Kemudian, nah ini masih 2 hari, kan misteri namanya Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu disuruh mencari di malam-malam ganjil. Apakah sudah turun atau belum ya wallahu alam Allah yang. Tetapi kita disuruh untuk mencarinya. Ya ini kan sudah nanti malam 29 ya. Ya kalau malam
benar malam 29 betul ya. Itu kita juga di ya etikap lah. Ya. Kita budayakan etikap. Jadi di Tanjung ini masih banyak. Kalau habis tarawih itu masjid sudah tutup. Ya. Mestinya di 10 hari yang terakhir ini mestinya masjid-masjid itu bagusnya buka 24 jam. Ya. Kayak di kota-kota ya, sehingga banyak etikap. Nah etikap ini yang bagus adalah di masjid jami Mas. Ya. Masjid yang besar, yang jamaahnya banyak itu lebih bagus. Jadi istilahnya masjid dipakai untuk sholat Jumat itu dipakai etikap. Dan etikap ini sebetulnya asik Mas, sebetulnya juga menyenangkan. Kalau etikap itu misalkan bersama anak, bersama istri, bersama keluarga, itu misalkan tidak lama ya bisa, misalkan dari jam 8 atau setengah 9 sampai jam 10 atau sampai jam setengah 11, itu tergantung kemampuannya. Tapi kalau kita coba sebetulnya itu asik karena kita di rumah Allah, karena kita membaca Al-Quran. Ini yang perlu kita kenalkan ke masyarakat karena anak muda. Dan alhamdulillah di Masjid Jami itu lumayan agak banyak Mas. Ada anak-anak akibah itu juga situ dia etikaf juga di Masjid Jami. Kemudian ada anak-anak remaja. Lumayan alhamdulillah sudah mulai masyarakat itu terutama yang muda-muda itu mulai tergerak ya. Mereka tahu pentingnya apa itu etikaf untuk mencari Lailatul Qadar tadi Mas. Karena sekali kita dapat, itu untungnya besar nian tuh Mas. Langsung ATM kita itu menambah langsung isinya. Iya, ATM amal kita. Gitu. Jadi Qadar yang terakhir ini Mas, sholat Idul Fitri. Tentu saja itu adalah simbol bahwa kemenangan kita merayakan sholat Id ya, merayakan Idul Fitri. Karena kita telah sebulan sukses, syukur kepada Allah, maka sebagai wujud syukur itu adalah kita membesarkan Allah, bertakbir. Kalau dulu ada takbir keliling ya, tapi ini sudah 3 tahun ini kayaknya di Tanjung nggak ada takbir keliling karena faktor pandemi. Ya mungkin insya Allah tahun depan lah Pak ya. Iya, ya ini mungkin cukup di masjid masing-masing, kemudian juga di rumah juga nggak apa-apa. Iya. Bertakbir bersama keluarga itu juga boleh Mas. Jadi misalkan bapak, ibu, anak-anak itu, kemudian bahkan di pasar pun juga dianjurkan. Orang pasar yang sibuk berjualan nggak pulang sambil nunggu dagangannya takbir. Sambil takbir. Iya itu sudah dianjurkan. Jadi pendek kata di mana-mana di jalan sehingga Allah ini dibesarkan. Jadi Allah itu dipuji di mana-mana. Allah dipuji di pasar, Allah dipuji di rumah, Allah dipuji di jalan, Allah diagungkan di mana tempat. Ini yang tujuannya. Jadi tidak mesti harus di masjid ya, takbiran itu. Kemudian sebagai kegembiraan supaya semuanya bisa senang, itu Rasulullah itu menganjurkan sahabat-sahabatnya itu kalau Idul Fitri itu bawa keluarga. Jadi tidak hanya istri, bahkan gadis-gadis yang tidak pernah keluar pun, yang istilahnya ya kalau dulu ada gadis yang dipingit, itu supaya keluar diajak ke masjid. Orang-orang tua yang tidak pernah kemana-mana, selalu di rumah, maka karena alasan repot kan, memang bawa udah tua itu kan repot. Tapi pada saat itu suruh ngajak keluar, suruh ngajak ke masjid. Jadi gadis, remaja, orang-orang tua, termasuk orang-orang yang lagi halangan ya, orang-orang yang lagi haid, itu juga disuruh supaya ikut ke masjid. Nah, hanya saja begini Mas. Karena ini yang uniknya itu kesunahannya Mas. Jadi kalau Rasulullah, itba Rasulullah, sunnah Rasulullah itu jalan menuju masjid untuk Idul Fitri itu tidaknya beda Mas. Jadi kalau jalan berangkatnya itu adalah lebih panjang, lebih lama atau lebih jauh. Nanti pulangnya itu
jalannya agak mintas. Iya. Jadi kalau misalkan saya ya, atau misalkan orang misalkan orang Tanah Putih, orang sinilah ya, itu kalau misalkan mau Idul Fitri di Masjid Jemi, itu bisa berangkatnya bisa lewat Talang Jawa, supaya lebih jauh. Lebih jauh ya. Nanti baliknya baru lewat Bukit Munggu. Iya, lintas ya. Iya, itu kesunahannya. Jadi beda jalan, Mas. Tidak sama. Ya itulah diajarkan. Kena sirinya apa? Hikmahnya apa? Ya memang satu, kalau secara syariat itu menambah langkah, Mas. Iya, menambah langkah kaki, dan itu menunjukkan semakin banyak pahala. Ada yang memberikan ulasan bahwa kita ini sebetulnya supaya kita bertemu banyak orang, kemudian bisa saling tersenyum, melontar salam, kemudian bersedekah. Ternyata dulu nggak pernah lewat, ternyata di sini mungkin ada rumah yang miskin sehingga bisa kita sedekah. Ini salah satu siri, salah manfaatnya itu. Kemudian tentu saja biasa kalau kita Lebaran itu identik dengan baju baru. Itu sebetulnya ya agak ada sunahnya. Karena kalau kita Idul Fitri itu suruh pakai baju yang terbaik, habis yang terbaru, yang terbaru, Mas. Nah, jadi saking meluapkan kegembiraan. Iya, kegembiraan tadi, yaitu. Jadi bukan masuk riak ya. Pakai kalau perlu menurut baju yang menurut kesenangan. Jadi supaya hati ini senang. Kalau senang kan mudah bersyukur. Betul, benar. Jadi kita pakai baju baru, berhias dan kemudian pakai wangian itu bukan untuk supaya diperhatikan orang, enggak. Supaya orang kagum pakaiannya, kagum mobilnya, enggak. Tapi karena ini semua cuma tergantung niatnya. Tapi niatnya adalah menampakkan, menunjukkan nikmatnya Allah. Misalkan saya misalkan bawa mobil ya. Kalau Idul Fitri bawa mobil. Jadi saya bawa mobil itu bukan pamer merek mobil saya, tapi karena saya sudah diberi nikmat oleh Allah mobil, maka nikmat Allah itu saya tunjukkan. Saya pakai, ini beda, Mas, dengan ingin diperhatikan lihat. Tapi yang kedua tadi adalah motivasinya adalah karena saking bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi ini kemudian, tapi bagi wanita, Mas, tetap wanita ini tidak disarankan untuk terlalu istilahnya bersolek ya. Berlebihan. Apalagi berlebihan. Apalagi sekarang minor misalkan ya. Masuk nak sholat minornya. Itu. Tapi biasa-biasa aja. Jadi yang penting tidak menimbulkan fitnah. Karena ya semuanya sebetulnya bisa menimbulkan fitnah. Kalau kita ini misalkan agak aneh, agak nyolok, fitnah dalam pengertian kalau orang komentar kan jadi menimbulkan dosa, atau menjadi perhatian orang sehingga orang itu melihatnya. Perhatian yang berlebihan. Iya, karena perhatian akhirnya dipelototi wong, akhirnya akan menimbulkan dosa, teman. Jadi itu mungkin sirinya bahwa kita mesti sederhana saja. Oke, Pak Ustadz. Nampaknya menarik lagi sekali kalau kita bicara di akhir-akhir Ramadan ini menjelang Idul Fitri, satu luapan kegembiraan setelah hampir sebulan kita melaksanakan puasa, betul. Akhirnya Allah memberikan kemenangan untuk kita orang yang beriman untuk sama-sama merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, Pak Ustadz, kita tinggal 3 menit lagi, mungkin ada kesimpulan dari uraian ceramah hari. Silakan. Ya, kesimpulannya bahwa kita mesti bersyukur ya. Satu, bersyukur atas kesuksesan kita pada puasa. Tapi juga kita berharap. Ya, kita juga rendah diri, tahu dirilah bahwa kualitas puasa kita mungkin jauh dari kesempurnaan. Maka kita tidak ada pilihan lain, kita berdoa, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana. Ya Allah, bagaimanapun
konten, kualitas puasa saya jauh dari kesempurnaan. Tapi dengan rahmat-Mu, dengan kebaikan saya mohon itu puasa kita ini, puasa kami Engkau terima. Amin, ya Allah, gitu. Kemudian nanti juga kita hendaknya kita membangun di samping hablum minallah ada hablum minannas. Kita nanti akan silaturahmi. Jadi bahwa Idul Fitri itu adalah untuk saling memaafkan dengan halal bihalal, dengan kita bersanjo Itu indahnya kita punya budaya silaturahmi, budaya sanjo, budaya kunjungi, dan itu sebetulnya adalah nilai cara kita mempertahankan, menghidupkan sunnah Rasul yang berbentuk silaturahmi. Ya kira-kira itu Mas. Oke. Nah, para kaca Tanjung Radio, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara dalam rangka seputar Ramadan Sabtu 30 April 2022 bertepatan dengan 28 Ramadan 1443 Hijriah bersama narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Andes Kandenan. Beliau adalah Wakil Ketua Yayasan Al-Barokah Masjid Jami Bukit Asam dan Pembina Yayasan Al-Fatah RT 14 Tegarjo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, yang hari ini beliau mengangkat tema merayakan Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil intisarinya, yang intinya dalam rangka merayakan Idul Fitri ini jangan berlebihan dan nanti tidak menimbulkan riak dan fitnah ya. Para kajian Tanjung Enim Radio seputar Ramadan, Tanjung Enim Radio dipersembahkan oleh Humas PTBA dan berlangsung selama bulan Ramadan 1443 Hijriah dari setengah 6 sampai jam 6 atau menjelang berbuka puasa. Seperti biasa, acara ini live di www.tanjungenimradio.id, kemudian di Instagram Tanjung Enim Radio dan di Facebook Tanjung Enim Radio. Sementara siaran tundanya dapat Anda ikuti di YouTube Tanjung Enim Radio. Para kanca, Tanjung Enim Radio waktu berbuka puasa kita pada sore hari ini insya Allah pada pukul 18:06 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Radhi Smith mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.